Baik, perkenalkan nama saya Ian Kurniawan Syah dengan NIM 11S24020 dari Prodi 1 Informatika. Nah, jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang analisis algoritma. Nah, yang pertama itu membandingkan kode terbaik. Nah, di mana BICO adalah cara untuk membandingkan kode satu dengan kode kedua secara matematis tentang seberapa efisien keduanya berjalan. Nah, kode yang dibandingkan haruslah menyelesaikan permasalahan yang sama. Misalnya, saya punya dua kode program untuk menyelesaikan permasalahan dalam melakukan perkalian matriks dan menggunakan stopwatch untuk mengukur waktu berjalan program dan mendapati kode pertama berjalan selama 15 detik dan kode kedua selama 1 menit. Nah, berdasarkan hal ini, saya akan mengatakan bahwa kode pertama lebih baik dari kode kedua. Nah, ini disebut sebagai kompleksitas waktu. Nah, kompleksitas waktu ini tidak diukur dalam waktu karena jika Anda menjalankan kode yang sama pada komputer yang berbeda, kode akan lebih cepat berjalan pada komputer dengan performa yang lebih baik. Ini berarti bukan kode menjadi lebih baik, tetapi komputer menjadi lebih baik. Nah, jadi ini diukur dalam jumlah operasi yang diperlukan program untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Terus, kemudian selanjutnya adalah kompleksitas ruang dan waktu. Nah, ketika mempelajari kompleksitas ruang dan waktu, saya akan melihat tiga huruf Yunani yaitu omega, theta, dan omikron. Nah, untuk menunjukkan bagaimana kita menggunakan huruf Yunani sebagai contoh sebagai berikut. Nah, misalnya jika kita ingin mencari sebuah data array, nah array di atas, maka kasus terbaiknya adalah satu dan ini disimbolkan dengan omega. Nah, kasus rata-rata adalah 5 disimbolkan dengan theta, kasus terburuk adalah 9 disimbolkan dengan omikron. Nah, jadi dalam hal ini omega adalah kasus terbaik, theta adalah kasus rata-rata, dan omikron adalah kasus terburuk. Nah, pada kode program di atas terdapat metode dengan nama print item yang menerima inputan bilangan bulat n. Nah, yaitu public static print item integer n. Nah, metode tersebut dipanggil di line 9 yang akan menggantikan nilai n menjadi 10. Nah, karena jumlah n sama dengan 10 dan jumlah operasi yang dilakukan dengan menggunakan perulangan for pada line 3 sampai 5 yang dilakukan sebanyak 10, maka kompleksitas waktunya adalah ON. Ada big O drop constant, yaitu pada kode program di atas terdapat perulangan sebanyak n dan perjalanan sebanyak 2 kali. Jadi dalam kasus ini terdapat n ditambah n operasi, n tambah n sama dengan 2n. Nah, jika n bernilai 10, maka operasi yang dilakukan sebanyak 20 kali. Penulisan kompleksitas waktu pada notasi big O dilakukan dengan menghilangkan konstan, hingga kompleksitas waktunya adalah ON. Nah, big O n big O pangkat n, big O n kuadrat. Nah, kode program di atas melakukan operasi sebanyak n kali n sama dengan n pangkat 2 apabila n bernilai 10 akan terdapat sebanyak 100 operasi kompleksitas waktunya adalah 0 dikali n pangkat 2. Kemudian ada big O drop non-dominance. Publish static void print item integer n. Nah, kode program di atas akan melakukan operasi sebanyak n kali n dan operasi sebanyak n kali n kali n tambah n sama dengan n kuadrat tambah n. Nah, penulisan kompleksitas waktu pada notasi big O dilakukan dengan menghilangkan non-dominance, bukan kompleksitas terbesar, sehingga kompleksitas waktunya adalah O n kuadrat 2. Sekarang kita masuk ke pointer dan latihannya aja. Nah, rangkum apa itu pointer dan kode program di atas terkhusus pada perbedaan metode swipe by fall dengan swipe by ref. Jadi rangkuman itu adalah kode ini pada dasarnya merupakan sebuah percobaan untuk menunjukkan bagaimana Java memperlakukan jenis data yang berbeda. Karena Java tidak memberikan akses langsung untuk memanipulasi alamat memori, dibuatlah sebuah kelas tambahan bernama pointer yang berfungsi membungkus nilai integer agar diperlakukan sebagai objek. Nah, mengapa swipe by default tidak berhasil? Nah, bayangkan aja kamu memiliki sebuah catatan angka di atas kertas. Nah, ketika memanggil swipe by default menggunakan tipe data primitif integer, Java seolah-olah membuat salinan dari catatan tersebut dan menyerahkan ke fungsi swipe. Nah, fungsi tersebut menukar dan mengubah angka pada salinan itu, namun catatan asli yang Anda simpan itu tetap tidak berubah. Nah, karena yang dimodifikasi adalah salinan nilai, variabel A dan B di program utama tetap bernilai sama seperti sebelumnya. Nah, mengapa swipe by ref berhasil? Nah, berbeda dengan sebelumnya, swipe by ref bekerja dengan objek pointer. Nah, dalam Java, mengirimkan objek ke sebuah fungsi dapat dianalogikan seperti memberikan alamat atau kunci ke sebuah rumah. Nah,
Fungsi tersebut tidak bekerja pada salinan rumah, melainkan langsung mengakses rumah yang sama. Ketika fungsi swap mengubah nilai vol di dalam objek, perubahan tersebut terjadi pada objek yang asli. Akibatnya, saat eksekusi kembali ke main, nilai yang ditampilkan akan memang sudah tertukar. Nah, search data, yang dimana kodenya sudah diberikan dari modul. Nah, kode program data sini akan memperoleh perbedaan kompleksitas waktu ON dan O log N. Berikut adalah output dari kode program tersebut. Nah, pencarian dengan kompleksitas waktu linear jauh lebih lama dibandingkan kompleksitas waktu logaritmik. Karena dalam logaritmik kita hanya perlu kurang lebih 30 tahapan untuk menemukan posisi indeks pada array yang berukuran 2 miliar lah. Nah, kemudian bagian C inilah yang menuliskan kode dengan gaya yang konsisten. Nah, langkah-langkahnya itu download Maven, kemudian instalasi. Nah, kemudian ceklah Maven versinya. Nah, saya menggunakan Maven versi Maven versi 3.9.11. Nah, kemudian setelah itu kita dimasukkan untuk menginput di terminal, yaitu satu baris. Nah, itu yang ini. Nah, dan dia akan menunjukkan build success. Nah, dalam proyek yang dihasilkan, Maven menggunakan VS Code. Nah, dalam kasus ini, nama proyek yang dihasilkan adalah IFS 24020 P2 Maven. Kemudian di POM XML, kita akan memodifikasi menjadi berikut. Yaitu di bagian build, kita akan modifikasinya, yaitu cukup hanya memodifikasi source dan targetnya ini agar sesuai dengan Maven versi kita dan Java versi kita. Nah, kemudian saya diminta untuk mendownload check style for Java, kemudian settings.json. Nah, kemudian pada app.java akan ada garis kuning karena ketidaksesuaian code. Nah, kemudian untuk mengatasinya itu yang pertama adalah mvn verify. Nah, setelah selesai melakukan pengecekan, mari kita buka titel checkstyle.html. Yang dimana itu terdapat warningnya 10. Itu yang ini. Yang ini. Ya. Terus selanjutnya untuk melakukan perbaikan, nah kode program Java terlebih dahulu kita perlu mengubah pengaturan indentation-nya dari 4 menjadi 2. Yaitu pada space 4 diubah menjadi 2 dengan cara mengklik space 4, kemudian memilih indent using space, kemudian memilih indent using space, kemudian memilih 2 current address. Nah, ini. Oke, selanjutnya pada dialog pilih opsi 2. Oke. Nah, sekarang pada text editor atau pada VS Code agar senjata telah editor menjadi 2. Nah, selanjutnya adalah mengubah kode program pada file Java seperti berikut untuk memperbaiki warna yang muncul dari check style. Nah, setelah itu kita ubah, kita klik lagi mvn verify tadi. Nah, jika sudah berhasil maka warningnya dia akan 0. Nah, selanjutnya adalah untuk nge-build proyek Java yang dibuat dengan Maven dapat dilakukan dengan melakukan perintah vn clean package. Nah, jika berhasil melakukan build proyek, maka akan terdapat file dengan nama ifs 10 snapshot.jar di dalam folder target. Nah, oke. Selanjutnya adalah tentang tantangan eksplorasi notasi big O. Nah, silakan rangkum beserta berikan contohnya untuk notasi big O lainnya, yaitu on faktorial, o2 pangkat n, dan on log n. Oke. Nah, untuk dia yang grafiknya dia menaik, gimana ya bilangnya? Untuk dia yang lurus, dia adalah on faktorial. Nah, jika dia di bawahnya itu adalah o2 pangkat n. Nah, jika dia melambung, dia adalah on kuadrat. Nah, jika dia
menghindari garis diagonal dan mendekati sumbu X, maka dia adalah ON log N. Nah, jika dia lebih dekat lagi, dia adalah ON. Nah, jika dia sejajar dengan sumbu X, dia adalah O log N O1. Yang pertama kita bahas adalah ON faktorial time. Nah, jadi ini adalah kompleksitas yang paling buruk lah. Nah, waktu yang dibutuhkan itu tumbuh secara faktorial terhadap ukuran input. Misalnya 5 faktorial itu 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, jadi itulah 120. Nah, eh, hanya sedikit input saja sudah bisa membuat komputer berhenti merespon atau hang. Berikut adalah contoh notasinya, yaitu public void, print, permutation, string, string, string ans. If string dot length sama dengan 0, sistem out print length ans return. For integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari string dot length, i plus plus, char ch sama dengan string, char ati. String row sama dengan string substring oi, 0i plus string substring i plus 1. Nah, kemudian memanggil rekursi sebanyak n, lalu n kurang 1, lalu n kurang 2 faktorial. Yaitu print formulation rows ans plus ceh. Nah, jadi waktu eksekusi tumbuh berdasarkan perkalian sama bilangan bulat hingga n. Ini terjadi ketika algoritma harus mencoba setiap kemungkinan kombinasi yang ada. Nah, ciri-ciri yaitu kompleksitasnya terburuk dan paling tidak efisien. Penambahan sedikit saja data akan membuat waktu proses melonjak dari sekian detik menjadi tahun. Nah, biasanya hanya muncul pada masalah pencarian role atau permutasi. Oke, selanjutnya adalah 0,2 pangkat O 2 pangkat N, yaitu exponential time. Nah, jadi waktu eksekusi akan berlipat ganda setiap kali ada penambahan atau satu elemen pada input N. Nah, pertumbuhannya sangat cepat dan sangat tidak efisien untuk N yang besar. Berikut contoh nasinya yaitu public integer Fibonacci integer N. If N lebih kecil sama dengan 1, return N. Nah, jadi pemanggilan fungsi memicu dua pemanggilan baru. Nah, ini menyebabkan pertumbuhan eksponensial. Nah, return Fibonacci N kurang 1 plus Fibonacci N kurang 2. Nah, waktu eksekusi atau jumlah operasi berlipat ganda setiap kali ada penambahan satu elemen pada data input. Nah, karakteristiknya itu sangat lambat. Nah, algoritma ini hanya cocok untuk data yang sangat sedikit. Karena jika datanya bertambah banyak, komputer tidak akan sanggup menyelesaikan dalam waktu wajar. Nah, all n log n linear rhythmic time. Nah, kompleksitas ini terjadi ketika sebuah algoritma melakukan operasi logaritmik sebanyak n kali. Nah, ini adalah performa standar untuk algoritma pengurutan atau sorting yang efisien lah. Nah, contoh notasinya adalah sebagai berikut. Nah, public void n log an example integer n. For integer i kurang sama dengan 1, i lebih kecil sama dengan n, i plus plus. Nah, for integer j sama dengan 1, j lebih kecil dari n, j sama dengan j kali 2. Nah, kemudian sistem perendahan operasi pada i plus 1 plus j plus j. Jadi gabungan dari linear n dan logaritmik log n biasanya terjadi ketika sebuah masalah dipecah menjadi bagian-bagian kecil log n, lalu setiap bagian diproses secara menyeluruh n. Nah, ciri-cirinya yaitu sangat efisien untuk memproses data dalam jumlah besar. Nah, ini adalah performa standar untuk algoritma pengurutan sorting terbaik. Kemudian adalah check style matrix app. Nah, silakan memperbaiki kode program matrix app yang telah kamu buat sebelumnya agar sesuai dengan gaya penulisan Google. Nah, berarti saya akan menunjukkan code-nya. Saya saja langsung dari matrix.java. Nah, langsung saja kita bahas untuk Alex. Mari kita analisis saja algoritmanya. Nah, untuk konstruktornya itu new matrix. Nah, untuk new matrix, ya, new matrix title rows columns, ya. Nah, jadi operasi utama lokasi integer rows columns. Nah, kompleksitas waktu yaitu O rows kali calls. Nah, inisialisasi array dua dimensi. Nah, kompleksitas ruangnya itu penyimpanan elemen matrix. Kemudian adalah elemen, ada set elemen dan get elemen. Elemen row dan call. Ya, nah yang ini. Nah, jadi
akses langsung array, waktu O1, ruangnya O1. Nah, untuk displaynya dia for setiap baris, for setiap kolom. Waktunya itu semua elemen bisa dicetak, kemudian untuk O row X kali calls, yaitu semua elemen dicetak, kemudian untuk O1 tidak menyimpan data tambahan. Kemudian ada add dan subtract. Ya, add dan subtract. For I sama dengan 0 rows, ya for J sama dengan 0 calls. Nah, waktunya itu adalah O row kali columns. Kemudian ruangnya itu adalah O rows kali columns, yaitu matriks hasil. Kemudian ada multiply-nya. Nah, for I sama dengan 0 rows, for J sama dengan 0 columns, for K sama dengan 0 columns. Misalnya matriks A sama dengan R kali C, matriks B sama dengan C kali D. Nah, untuk waktunya itu O R kali C kali D. Nah, ini adalah perkalian matriks klasik lah. Jadi ruangnya itu adalah R kali D, matriks hasil. Nah, kemudian ada matriks F. Input dan pembuatan matriksnya itu for setiap matriks, for setiap elemen. Misalnya jumlah matriks sama dengan n. Maka rata-rata ukurannya itu adalah R kali C. Waktunya itu adalah N kali R kali C. Dan ruangnya itu adalah N kali R kali C, yang dimana semua matriks disimpan di R release. Oke, selanjutnya adalah validasi indeks, yaitu dimana is validasi indeks. Oke. Ini is validasi indeks, yang mana waktunya adalah O1, ruangnya adalah O1. Nah, penjumlahan dan pengurangan. Masing-masing R kali C waktu dan R kali C ruang. Nah, perkalian matriks yaitu multiply and display. Multiply and display. Oke. Nah, jika matriks A sama dengan R kali C, matriks B sama dengan C kali D, sama seperti yang tadi, maka waktunya adalah R kali C kali D dan ruangnya adalah R kali D. Nah, kompleksitas total matriks F yaitu secara umum didominasi oleh input matriks dan perkalian matriks. Worst case-nya adalah time complexity, yaitu N kali R kali C tambah R kali C kali D, dan space complexity-nya itulah N kali R kali C. Nah, selanjutnya adalah ini. Before each. Nah, mengisi matriks 2 kali 2, yaitu konstan. Waktunya adalah 0, O1, ruangnya adalah O1. B, tes dan getter itu proxy konstan, yaitu waktu O1, ruangnya O1. Kemudian add dan subtract. Nah, matriks kecil yaitu 2 kali 2, waktunya adalah O1, secara teoritis adalah O R kali C, dan ruangnya adalah O1. Kemudian tes multiply. Tes multiply adalah matriks 2 kali 3 kali 3 kali 2. Nah, waktunya itu adalah R kali C kali D. Tapi karena ukuran kecil, konstan dalam praktik, maka dia adalah R kali D. Kemudian adalah tes exception. Nah, tidak melakukan loop. Ini adalah O1, ruangnya adalah O1. Nah, oke. Mungkin itu aja yang saya analisa dari code nomor 2. Nah, selanjutnya saya akan bahas tentang nomor 3. Oh, enggak. Setelah tadi itu kita buat, maka kita cari dia MVN verify-nya. Nah, setelah build sukses, maka warning adalah akan 0. Nah, sudah tidak ada lagi warning. Kemudian ada si kompleksitas waktu matrix F. Nah, setelah memperbaiki program sesuai dengan gaya penulisan Google, selanjutnya dilakukan analisis kompleksitas waktu yang dibutuhkan oleh program matrix F kamu untuk menjalankan fungsi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian matriks. Nah, dalam matriks F, kompleksitas operasi tambah dan kurang ditentukan oleh total elemen hasil perkalian baris dan kolom. Karena terdapat 2 perulangan yang mengakses seluruh data satu persatu, namun operasi perkalian memiliki tingkat kerumitan yang lebih tinggi karena melibatkan 3 parameter dimensi. Pada skenario matriks berukuran sama persegi, kompleksitasnya tumbuh menjadi pangkat 3, yaitu kubik, akibat penggunaan 3 tahapan perulangan dalam menghitung setiap nilai sel hasil perkalian. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan. Jika saya ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya Kurniawan Syahan mengucapkan sekian dan terima kasih.